106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Dan balik lagi bersama saya Tom The Titans. Juga buat yang nonton di YouTube-nya Mara, jangan lupa di subscribe, di likes, dan di komen. Karena sekarang saya bersama narasumber yang menarik. Dan kalau misalnya kamu tanya-tanya langsung di komen, bakal dijawab juga langsung sama tamunya. Jawab ya? Boleh. Oh, kedengeran suaranya. Siapakah tamunya? Tadi juga udah ada yang WhatsApp ke Mara FM dan menanyakan siapakah artis sore hari ini. Aduh, artis, tapi mereka juga memang seperti artis. Artis yang bisa dibilang seniman juga, karena mereka berdua ini couple yang nanti aja lah. Yang pasti kita ngebahasnya bukan soal lagu atau nyanyian dan sebagainya, tapi kita ngebahas soal bisnis. Karena bisnis yang seperti apa yang sekarang sedang dijalankan banyak orang berhubungan sama mereka berdua. Kita sapa aja dulu. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore. Mungkin Akang boleh lebih dekat sedikit ya, punten. Oke, nah teman Mara, sore hari ini saya sudah bersama dari Clicks Digital. Ini salah satu perusahaan digital yang bergerak di bidang pemasaran atau marketing. Kita kenalan dulu, mungkin dari yang sebelah kiri saya dulu. Kang, namanya sama siapa? Oke, Nggak boleh. Saya Denny, founder dan CEO dari Clicks Digital. Founder dan CEO dari Clicks Digital. Betul. Oke, baik. Sekarang sebelahnya sama siapa? Aku dengan Rida dari founder dan CEO-nya dari Clicks Digital juga. Founder dan COO-nya dari Clicks Digital. Wah, ini CEO dan COO. Saya CEO, saya si Tom-Tom, saya lain sasaha, tapi saya mau jadi sasaha juga seperti mereka. Karena saya sambil belajar di sini, tapi sambil memberikan ilmu sama semua teman Mara juga. Oke, Clicks Digital, ini namanya unik ya? Iya. Agak kebule-bulean gitu, tapi ya yang saya tahu kan ada klik, ada yang clock. Nah ini Clicks with Y, ya, C-L-Y, C-K-S, ya kurang lebih gitu. Clicks, apa sih Clicks ini? Boleh dicerita mungkin selaku founder yang mana yang mau menjelaskan, silakan. Akang apa Teteh? Oke, mungkin secara bisnis ya. Oke. Secara bisnis. Jangan secara bisnis, secara nama dulu. Kenapa Clicks? Apakah ada singkatan? Apakah ada arti? Sebenarnya nggak ada singkatan, cuman dari kita sih ngelihatnya itu Clicks, filosofinya adalah lebih ke kayak one click away to better future lah kasarnya gitu, in terms of bisnis ataupun apapun. Jadi kasarnya one click away. Nah kita bakal bisa bantu di prosesnya, kurang lebih seperti itu. Dan kenapa jadinya Clicks, nggak Clicks, karena kayaknya terlalu umum banget dan general banget. Kita pengennya unik, jadi kita pengen namain apa ya gitu. Kemudian kita namain jadi Clicks dengan nggak menggunakan I gitu ya, gitu, kurang lebih kayak gitu. Jadi Clicks, mau ngeran Y. Jadi Clicks gitu ya. Tapi walaupun ada sih yang ngomong, itu Clicks Digital gimana gitu ya? Sebagian besar orang masih tetap ada banyak Clicks. Oke, Clicks. Oke. First impression sih gitu, banyak orang pas ketemu kayak manggilnya pasti Clicks wajar banget. Cuman biasanya kita yang ngasih tahu aja sih. Oke, kalau saya sih baca pertama kali udah langsung Clicks. Mungkin karena gue belum banget gitu. Enggak sih, Clicks apaan ya? Terus ternyata di sebelahnya ada catatan, dibacanya Clicks. Oh, berarti benar saya. Notes-nya sebenarnya nggak usah dibaca, saya udah benar. Oke, Clicks Digital ini berdirinya kapan, Kang? Oke, kalau jadi gini, sebenarnya berdiri secara official tuh tahun 2022. 2022 secara official, after pandemi. After pandemi. Wow. Gitu. Secara official itu maksudnya adalah legalitas ya. Oh, legalitas. Dan hukum. Oke, tapi secara bisnisnya ini udah berjalan cukup lama mungkin ya? Basically, Clicks ini dulu tuh freelance jobnya saya pribadi. Jadi ke side job sih. Side job sebenarnya. Jadi sebenarnya main jobnya udah ada di tempat lain. Jadi dulu tuh anak agensi juga dulu 5 tahun di Jakarta. Gitu. Jadi kita lulusan Bandung gitu ya, fresh graduate, emang kepengennya tuh kerjanya di Jakarta, pengen gedein networking, pengen dapat ilmu banyak, dan memang di sana pusatnya lah ya. Dan cuan juga di sana lebih besar. Jadi emang kita berdua sama-sama dulu tuh awalnya kerja dulu. Betul. Kerja di orang dulu. Ini kenapa sih tadi yang Kang Denny bilang kita, ini Teh Rida juga bilang kita. Kalian ini emang kenapa sih kok kita? Ini kan perusahaan sendiri ya. Kita emang kalian ini apakah couple suami istri gitu atau pacaran atau gimana nih? Jadi kan kalau CEO itu kan di kantor ya. Kalau di rumahnya tuh suami istri kebetulan. Ini pasangan suami istri. Iya. Wow, keren. Dan akhirnya bekerja sama bikin perusahaan ya. Iya, Oke.
Selain nanti kita akan bahas marketing, nanti akan saya bahas tentang masalah keluarga juga. Boleh dong. Karena ini menarik. Boleh. Pasti banyak juga yang lagi nonton di YouTube kalau misalnya suami istri bisa bekerja sama dalam satu bisnis yang bergerak di bidang yang sama persis. Apakah masalah keluarga selalu dibawa ke perusahaan atau masalah perusahaan dibawa ke tempat tidur? Abis yang satu ini kita akan bedah lagi Clikes Digital seperti apa. Nanti kita balik lagi Kang Denny dan Terida. Jangan kemana-mana. 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Masih bareng sama saya, Tom The Titans, dan tentunya di Creative Talk sore hari ini. Dan tentunya yang nonton Mara TV juga sedang menyimak. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Pertanyaan-pertanyaan kamu bakal dijawab langsung sama narasumbernya. Masih bareng sama Clikes Digital. Tuh kan jadi salah. Baru tadi saya membanggakan diri kalau saya nggak salah loh nyebutnya. Akhirnya karma itu berlaku. Clikes Digital. Ternyata ini pasangan suami istri yang memberanikan diri untuk keluar dari suatu perusahaan besar dan akhirnya membuat perusahaan sendiri bersama-sama. Oke. Apa yang membuat jadi udah deh bikin aja deh. Kalau boleh cerita, apalagi dulu kerja di Jakarta, beda tempat, beda divisi, beda warna, terus akhirnya terjun ke sini. Walaupun Kang Denny sendiri warnanya udah hampir sama ya sama perusahaan yang sekarang. Iya, betul. Apa sih yang membuat ini terjadi gitu? Mungkin boleh cerita, silakan. Oke, basically sebetulnya dari Clikes sendiri ini kan awalnya dari side job ya. Sebenarnya. Jadi saya kerja di salah satu multinational digital agency, asal Vietnam pada saat itu. Jadi saya kerja di sana dan belajar banyak juga di sana. Dan ketika saya memutuskan untuk resign dari sana, beberapa klien tuh masih kepengen, masih demanding lah, pengen di-handle lah sama Mas, dibilang segala macam. Ya udah, tapi kita pakai bendera yang sama, cuma bedanya PIC-nya tetap saya. Jadi saya on behalf of agency itu lah, kurang begitu. Berdasarkan juga persetujuan juga lah, kurang begitu. Nah, dari sana kita juga banyak banget kerjasama yang masih berlanjut jatuhnya, dan alhamdulillah dapat word of mouth lah di sana dari teman-temannya. Jadi circle-nya lah kurang lebih gitu. Nah, habis itu saya kemudian di tempat perusahaan yang kedua pada saat itu, sama-sama juga multinational agency juga. Jadi pada saat itu dipercaya juga nih. Jadi di sana kan lebih fleksibel ya perusahaannya. Dalam arti fleksibel tuh kayak saya bisa kerja sebagai employee in-house dan juga sebagai partnernya mereka. Dan pada saat itu kebetulan kita lagi ada project yang dimana membutuhkan advertiser lah pada saat itu. Dan kemudian saya bisa gitu ya kebetulan. Dan saya dikasih keleluasan untuk bisa jadi partner dengan agensi itu. Dan kemudian banyak banget kerjasama setelahnya lah dengan perusahaan itu kan, kurang lebih seperti itu. Dan akhirnya kita berpikir kayaknya kalau misalkan berdiri dua kaki terus nih, pasti kita punya limitasi. Di satu sisi in-house-nya juga kita jalanin, kerjaan side job-nya juga alhamdulillah makin banyak. How if kita fokusin nih di bisnis ini? Cuman waktu itu juga ngobrol sih sama istri juga gitu ya. Pasti ngobrolnya pas lagi di kamar tuh berduaan ya? Iya, pillow talk. Pillow talk. Kalau misalkan ngomongin baiknya, ini kalau difokusin bakal jadi besar. Tapi kalau misalkan ngomongin buruknya, the worst case-nya adalah ketika misalkan kita biasanya nunggu tanggal 25 buat gajian, kita harus mikirin ketika tanggal 25 udah mau datang. Jadi harus ngegaji ini. Aduh, bayar banget sendiri gitu kan. Karena waktu itu masih belum ada employee. Nah, pada saat itu tuh masih saya gitu, dan nggak lama dari situ akhirnya saya melibatkan istri juga yang background-nya adalah PR juga kan. Dimana untuk kerja juga yuk bantuin juga nih di sini, dan akhirnya kita bangun sama-sama lah di situ. Jadi terus long story short, dari situ kita langsung kerjasama dengan beberapa brand-brand lebih ke UMKM, small medium enterprise gitu ya. Nah, pada saat itu kita udah memiliki beberapa project, memperbesar portofolio juga lah ya. Nah, dari situ kita ngerasa kayaknya kita harus moving forward deh. Kayaknya kita harus dapetin brand-brand yang gede ya. Harus gimana nih salah satunya? Oke, kita partnership sama agensi-agensi lain. Pakai benderanya mereka, kita white label aja di belakang. Mereka nggak usah tahu lah kita siapa gitu kan. Tapi makin berjalannya waktu, kayaknya bisnis kita juga butuh visibility nggak sih? Gitu kan. Dan akhirnya kita di sini mutusin untuk ya udah kita bikin legalitas yuk, kita bikin bendera sendiri, jadi kita bisa maju sendiri, nggak ketergantungan sama yang lain. Dan akhirnya lahirlah Clikes Digital secara ofisial di tanggal 6 Juni 2022. Terida, apa yang membuat Terida akhirnya juga memutuskan untuk saya juga akan nyemplung ke sana? Jadi sebenarnya basicnya itu dulu kita berdua tuh memulai satu usaha kecil pada zaman kita masih kuliah. Itu kita jualan online. Jadi sebenarnya kayak jati diri aku sendiri tuh emang
lebih pengennya bisnis gitu. Nah, dan sebenarnya cita-citaku tuh bisnisnya lebih ke produk karena dulu kan aku ada kayak konveksi sendiri juga gitu kan. Nah, sampai aku tuh pernah untuk meminta suamiku untuk mau nggak fokus untuk bisnis aja. Nah, di tahap itu tuh pernah di tahap pertama tuh pada saat dia kerja kita tuh masih belum siap untuk kayaknya nggak dulu deh. Nah sampai akhirnya pada saat yang tadi diceritain sama suamiku yang dia akhirnya memutuskan untuk resign dan fokus ke bisnis. Nah itu tuh adalah pembicaraan kedua kita gitu. Nah pada saat itu akhirnya kenapa aku memutuskan karena ya kenapa harus di tempat lain, mendingan kita membangun sesuatu untuk kita bangun berdua karena memang kebetulan memang kita di jalan yang sama, bener-bener di jalan yang sama banget gitu. Lebih aku lebih kepada saat itu jadi PR yang memang lebih ke operasionalnya yang mengerjakan project-project marketing. Dia yang memang sebenarnya dia juga biasanya operasional juga sih pada saat di agensi gitu. Cuman pada saat berjalannya si bisnis kita ini akhirnya kita membagi job desk kita yang menurut aku itu adalah yang paling ideal. Dia memang lebih fokus untuk membangun bisnisnya, mencari bisnisnya. Aku di sini yang sebagai operasionalnya, yang sebagai mengerjakan si project-projectnya. Makanya gitu. jadi CEO dan COO. Betul. Ya, di perusahaan. Iya. Kalau di rumah bapak dan ibu. Ayah atau ibu. Ya, ini anak ada berapa sekarang? 2. Anak 2. Waduh, ditinggal-tinggal ya ini kerja bareng atau bisa kerja di rumah juga bareng-bareng sebenarnya? Sebenarnya bisa, tapi ternyata kayaknya ketika emang udah ada tim akan lebih baik kalau misalkan kita juga bisa kerja bareng sama mereka juga sih. Ya, jadi anak mau nggak mau memang kita tinggal. Iya. Jadi mau nggak mau ya. Kantor juga yang butuh bapak ibunya juga. Jadi anak di rumah ada, anak di kantor ada, dan semua harus balance ya. Harus. Yang di rumah harus dikasih kasih sayang, yang di kantor harus dikasih duit dan arahan tentunya. Oke, ini kalau misalnya Clyde sudah ada sejak ya udah bisa dibilang cukup lama ya, cuman baru sesuai apa tadi? Official. Iya, sah gitu legalitas. Itu 2022. Iya. Oke. Nah dari awal sampai sekarang udah berapa klien sih yang dipegang? Udah banyak lah pasti ya. Yang termudah atau yang tergampang gitu. UMKM jenis apa sih kalau untuk digital marketing itu sendiri? Kalau boleh tahu. Oke, mungkin kalau ngejawab berapa total klien itu kurang lebih di 100-an lah ya. Wah, kurang lebih di 100-an gitu ya. Itu combine antara dengan brand ataupun dengan small medium business. Gitu. Nah, di satu sisi kalau ngomongin soal termudah, tersulit dan sebagainya, pada intinya jadi semuanya punya stage difficulties-nya masing-masing. Karena sebenarnya ketika kita ngobrol dengan owner SMB atau small medium enterprise gitu ya, jatuhnya mereka itu kan bisa dibilang budgetnya nggak besar. Soal permasalahannya di situ kayak di sini gue pengen melakukan ini nih, gue pengen melakukan marketing begini nih, budget gue cuma segini nih, tapi gue pengen quick result. Betul. Nah, hal-hal itulah yang memang membuat kita jadi challenge sebetulnya, dan kita juga sama aja kayak ibaratkan bermain dengan uang mereka nih, karena kita nggak bisa main-main kasarnya kan, udah masih gitu-gitunya, pengen hasilnya juga lebih daripada itu kan, seperti itu. Nah biasanya kalau dari kelas tuh nggak kepengen yang namanya over promise. Jadi kita nggak kepengen kayak bisa kok Pak, bisa, ayo udah jalan dulu segala macam. Tapi kita selalu ngomongin kemungkinan terpahit. Contoh misalkan dia pengen ekspektasi A, B, C, D, E, F, G misalkan, kemudian oke, budgetnya berapa? Segini sih Mas. Nah biasanya paling penting adalah kita melakukan apa? Edukasi. Kayak misalkan budget segini bagusnya untuk dibikin begini, tapi minusnya gini ya. Kalau misalkan budgetnya segini, kita bisa tambah lagi begini, nanti impact-nya bakal begini. Jadi kalau misalkan kita bikin itu step by step, perlahan gitu ya. Jadi mereka ketika mau top up budget ataupun memperluas sasaran marketnya, otomatis kan mereka bisa lihat juga sendiri gitu impact-nya kayak gimana. Jadi jatuhnya tuh kayak seakan mereka yang pengen top up sendiri gitu loh, sendiri misalkan kayak pasang segini dulu deh gitu. Yang begini yang enak nih, karena pernah juga ada yang komplain cerita ke saya, aduh saya tuh pengen bisnis saya bagus nih, terutama di Instagram, di TikTok sama di Facebook. Aduh bingung, saya ke kantor ya mungkin sejenis ya digital marketing, tapi kan modalnya nggak ada, sama kayak tadi, modalnya cuma segini. Pada saat kita ngasih tahu, iya tapi saya tuh cuma pengen segini nih, tapi pengen dong balik modal segini. Wah sorry nggak bisa, budgetnya segitu mah nggak masuk, langsung patah semangat. Kan pusing ya. Nah kalau di Clyde enggak ya, di edukasi. Wah ini enak nih teman Mara. Sok siapa yang mau berbisnis, bisnisnya maju, langsung aja ke Clyde Digital. Satu lagi, pertanyaan saya nih, masih banyak deh. Kalau misalnya tadi bicara pada saat si klien bertanya dan mau deal dengan budget yang minim, itu solusinya seperti apa?
Terus apa sih yang didapatkan dari perusahaan digital marketing itu sendiri? Oke, solusinya sih kalau dari menurut saya pribadi, manage expectation, Betul. the most important thing. Jadi kayak yang balik lagi tadi, jangan sampai kita bluffing, bisa begini, bisa begitu. Kayak budget segini, maksimal yang dihasilkan tuh kurang lebih bisa di angka segini ya. Banyak tuh hasilnya, kan output banyak ya kalau digital, ada yang berupa awareness, ada yang berupa sales, dan lain sebagainya. Tapi, mostly, UMKM itu tuh pengennya tuh gue spend, let's say 5 juta, gue pengen balikin minimal sama. Nah, padahal kan bisa dibilang apa nih, what makes your product unique? Yang bisa dibilang, kalau di-compare sama yang lain, gue mau beli. Oke. Nah, otomatis kan harus ada awareness dulu terhadap produk tersebut. Nah, terkadang fase itu tuh gak sebanding dengan fase kesabaran si ownernya atau si pemilik bisnisnya. Iya. Jadi itu sih yang kadang kita edukasi. Bahkan sebenarnya ketika ada klien yang terlalu demanding seperti itu banget, lebih ke kayak kita juga jatuhnya mengedukasi kan gini. Kita bicara realistis. Kalau misalkan memang dengan flow seperti ini, kita merasa bisa dibilang agak sulit untuk bekerja sama dengan flow seperti itu, ya kita fair-fairan aja. Tapi kita bisa membantu mengoptimalkan budget gini, baiknya dipakai untuk apa, untuk hasil yang bagaimana. Dan itu bisa dibuktikan by data kan pastinya ya. Betul. By data. Apalagi kalau digital kan, ini ternyata viewersnya atau ternyata yang likes-nya atau insight-nya lah ya kurang lebih cuma segini, jadi nggak bisa berharap banyak nih. Betul. Tapi, tambahan dikit ya. boleh. Sebenarnya yang paling penting itu adalah kita sama sih kayak manage expectation, tapi kita samain dulu objektifnya apa, itu yang paling penting sih. Jangan sampai dari sisi kita dengan cara seperti ini sebenarnya objektifnya lebih ke awareness, tapi sebenarnya dia nggak tahu. Jadi dia ekspektasinya objektifnya lebih ke sales. Nah, itu jangan sampai. Jadi dari awal kita udah harus sama-sama menyamakan objektifnya kita itu menjalankan campaign ini atau project ini tuh apa gitu. Nah, itu yang paling penting sih. Oke, tapi ada nggak klien yang akhirnya, mohon maaf nih, kecewa atau gagal gitu, terus gimana cara menanganinya? Karena kan banyak nih yang bisnis udah pakai cara apapun gitu, tapi ya ternyata, aduh maaf nih, nggak naik, jualannya juga ya begini gitu, terus nunggu BEP yang pengennya 3 bulan, udah 6 bulan belum BEP gitu, atau gimana? Terus gimana tuh cara nanganinnya? Oke, kita punya satu case pada saat kemarin itu, tapi bukan di tahap kecewa sih. Iya. That's why pada saat awal kita itu kan nggak pernah yang namanya overpromise, bakal bisa menghasilkan A, B, C, D, penjualan sekian. Tapi kita mulai semuanya bareng-bareng. Jadi pada saat itu tuh akhirnya setelah 1 tahun bekerja sama, bisnisnya dia decide untuk berhenti. Kenapa? Karena posisinya pada saat itu pun di sini kita mengedukasi bahwa kayak dari dia tuh hanya mengandalkan kita sebagai partner atau agensi untuk menjalankan marketingnya. Sedangkan yang dia lupa apa yang paling penting, part owner tuh mau dibawa bisnisnya kemana? Jatuhnya dia tuh tidak melakukan inovasi produk, dia tidak tahu tentang brandnya mau dibawain kemana. Kemudian juga kasarnya elemen-elemen marketing lain tidak dijalankan, hanya menggunakan kita doang. Nah, kita sudah mengedukasi bahwa Mbak nggak bisa gini terus, Mbak harus bisa bikin tim, atau mungkin dari Mbaknya sendiri yang melakukan suatu movement lah kasarnya, kayak mau ngapain nih dengan brandnya. Dan pada saat itu bisa dibilang terkendala dengan yang namanya stok produk yang sudah mau expired. Yang akhirnya pada saat pada saat itu beliau langsung memutuskan untuk kayaknya saya nggak lanjut dulu karena stok saya juga udah mau expired, jadi mau dijual juga agak susah. Dan pada saat itu closure-nya adalah lebih ke kayak sama-sama paham bahwa kayak saya menyadari saran dari Mas kalau misalkan dari awal memang saya salah, hanya mengandalkan satu pihak atau agensi, di mana lebih ke satu marketing activity ya? Dan kita hanya menggunakan satu marketing activity pada saat itu. Itu cuma menjalankan sosial media organik doang, yang dimana posisinya fungsinya adalah sebagai organik gitu ya, bukan sebagai suatu penjualan. Harusnya ada berapa berarti? Marketing activity itu kalau nanya harusnya ada berapa, kan banyak ya, macam-macam gitu. Ada yang memang marketing activity itu balik lagi tadi objektifnya yang awareness. Kalau misalkan kita memanfaatkan sosial media yang organik gitu kan, bikin konten-konten yang menarik untuk meningkatkan awareness, ya berarti kan itu kan objektifnya untuk awareness gitu. Tapi kan kita juga ada marketing activity lain yang mungkin convertnya bisa langsung ke sales. Itu pun tetap harus melewati fase-fase untuk membangun si awareness-nya seperti apa gitu. Contohnya misalkan kayak social media ads yang berbayar yang kayak gitu, nah itu bisa untuk convert ke sales juga gitu. Cuman kita tuh tetap harus menjalankan semuanya sebenarnya. Nah, sedangkan pada saat itu brand itu hanya menjalankan satu marketing activity aja yang sebenarnya objektifnya tuh nggak ke sales sama sekali gitu. Nggak mikirin salesnya? Ya, kurang lebih dia kayak lebih gitu. ke awareness atau branding atau apa gitu mungkin, atau gimana? Ini lebih ke branding sih. Ke branding. Branding aja. Kalau
misalkan branding kita bangun adalah outputnya lebih ke hasilnya awareness sebetulnya. Iya. Berapa total kayak misalkan followers yang dihasilkan juga, berapa total visibility kontennya kita dan brandnya kita, dan itu Salesnya nggak dipikirin sama dia gitu ya. Nah, jadi jatuhnya kita kan juga nge-push untuk kayak, ya limitasi budget again. Mbak, ini nggak bisa kalau mengharapkan, karena gini, oke, lo awareness oke, tapi kalau nggak ada sales, nggak bisa jualan, lo nggak bisa hidup kan gitu katanya. Nah, kita udah saranin dan memang ya limitasi lagi tadi, yaudah mas nggak apa-apa jalanin dulu aja, gitu. Dan bisa dibilang kendalanya itu seperti itu. Jadi jatuhnya ya pada intinya kan penjualan pun tersendat, stoknya masih banyak. Dan ketika kita ngomongin soal pada saat itu beauty brand sih, ada expirednya, bukan jualan baju yang dimana kita punya baju yang aman lah mau sampai kapan pun. Gitu. Jadi jatuhnya ya ada titik darah penghabisan ketika itu expired, gue mau gimana. Dan secara wise, saya setuju bahwa kenapa dia memikirkan itu, karena ketika dia paksain buat jual, ujungnya yang kasihan customer. Baru beli sebulan, baru pakai mungkin 2 minggu. Belum habis tuh ya, udah expired. tapi udah expired. Betul. Nah, tapi baguslah dari dia memikirkan itu, di mana dia juga nggak kepengen, ibaratkan menimbulkan suatu impact yang tidak baik. Kecewa ya. Nggak mau merugikan orang lain juga. Pada intinya, akhirnya itu kerjasama terakhirnya lebih ke kayak, ya kita sama-sama tahu bahwa ini akan terjadi. Kita sudah wanti-wanti dari awal, dan beliau pun sudah kayak ya udah, memang dari mereka yang merasa kurang dalam maksimal dalam manage brandnya gitu ya, untuk pengembangan brandnya. Jadi ya nggak Mas Tato juga, tapi dia bilang kayak, Mas mungkin saya di bidang ini belum dapat rezekinya nih di bidang. Tapi nggak ada yang tahu, who knows, saya punya bisnis yang lain yang bisa nanti kerjasama lagi sama kalian. Jadi pada saat project selesai pun dia tetap minat untuk kerja sama-sama kita, karena mereka benar-benar tahu bahwa permasalahan ini sampai ada di titik yang terendahnya dia itu di bisnisnya itu karena apa. Nah, balik lagi, kalau misalkan saya dan Rida tuh berkomitmen bahwa bisnis itu jangan overpromise. Bisnis itu jangan kayak kita tuh hobinya tuh ngejanjiin sesuatu gitu ya, tapi kita bicara realita, kita bicara data, kita bicara edukasi juga, dan bicara yang terburuk. Gitu loh. Jadi ketika misalkan terburuk itu terjadi, udah diomongin dia. Iya, betul. Upaya kita sampai ke dalam ranah itu kan sebenarnya gimana caranya mencegah dan meningkatkan bisnisnya. Bukan cuma mencegah doang, karena nggak akan tumbuh gitu ya. Mencegah dan meningkatkan bisnisnya. Nah, pada saat itu ibaratkan hanya dijalankan hanya untuk mencegah, pasti akan ada titik turunnya kan sebenarnya gitu. Jadi kurang lebih seperti itulah. Itu beruntung kalau ada klien yang paham dan ngerti untuk itu. Tapi kan ada tuh yang emosi segala macam ya, kesel itu. Ada tapi tuh. Nah, karena memang dari awal kita udah bicara pahit-pahitan, kita udah nggak pernah overpromise, kita bicara secara gamblang, jadi jatuhnya kasarnya mereka pun juga mungkin akan malu sendiri kalau harus marah-marah. Karena ya kenapa harus marah? Karena kita udah jelasin dari awal. Kecuali kalau kita bilang kayak, Mbak, pakai segini, spend segini, hasilnya akan begini. Ya pasti dong mereka nggak akan marah-marah ketika hasilnya sesuai dengan result. Gitu, that's why pastinya akan ada KPI. Oke, saya mau tanya, kalau misalnya ada bisnis UMKM kecil lah ya, minuman lah, atau mungkin makanan kuliner lah, emang berapa sih yang harus disiapkan untuk modal utama promosi atau segala macam lah digital marketing itu? Berapa sih modal yang paling layak untuk dicemplungin ke perusahaan digital marketing itu? Oke. Kalau ngomongin soal itu, saya lebih ke wajib ngelihat dulu kayak industri dia apa. Yang kedua, dia pengen melakukan suatu promosi di mana, gitu. Karena setiap promosi itu kan beda-beda. Kalau misalkan ngomongin soal sosial media, misalnya hanya sosial media manajemen, mengelola sosial media secara organik ya, itu kayak bisa di angka 4-5, gitu, 4-5 juta. Di mana posisinya nanti akan dapat beberapa scope of work lah ya, kita sebutnya gitu, dapat ini, dapat itu segala macam gitu. Nah, tapi kalau misalkan dia pengennya karena influencer marketing, karena dia jualannya ada beauty products yang untuk meng-convince audiens dengan key opinion leader gitu ya, otomatis kan budgetnya nggak mungkin, bisa aja 5 juta, tapi kita mau lihat 5 juta tuh dapatnya siapa, berapa banyak. Jadi balik lagi kalau ngomong soal budget, kalau di Clarky itu biasanya kita customize based on needs-nya dan objektif daripada brand-nya. Sebenarnya kalau bicara budget, unlimited ya. Iya, unlimited. Tergantung kemampuan, dan unlimited ya terserah perusahaan mau dibawa kemana. Betul, ya. Itu walaupun benar. tetap tidak boleh menjanjikan apa-apa. Betul. Teman Mara, kalau mau tanya-tanya sama Clikes Digital, silakan tinggal WhatsApp di 0811 244 1067 atau DM di Instagramnya Mara di @marafmbdi, atau mungkin Clikes Digital ada Instagramnya apa? Ada. Apa tuh? Digital. Clikes Digital. Betul. Sekali lagi, CLYCKS Digital, langsung aja ya. Iya, nggak pakai dot atau apa? Enggak. Follow atau langsung tanya, DM ke mereka juga boleh. Tapi kalau mau sekarang nanya boleh, atau mau di Mara TV boleh, silakan. Nanti kita bakal balik lagi di Creative Talk karena obrolan kreatif dari mereka ini luar biasa. Urusan digital marketing, nanti balik lagi. 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Masih di Creative Talk bareng Tom The Titans, dan tentunya bareng sama
Rida. Denny dari Clikes Digital. Oke, langsung aja nih saya mau tanya nih ya. Pemasaran produk yang baik di e-commerce itu produk yang seperti apa dan dipasarkannya dengan cara seperti apa? Karena gimana caranya di TikTok bisa viral? Kalau nge-live di TikTok bisa viewersnya dar. Yeah. Di Instagram viewersnya bisa banyak gitu. Apakah dengan ads, dengan bayar, atau yang organik aja lah apa adanya, tapi bisa cepet gimana caranya? Ini ngomongin TikTok dulu ya. Oke, TikTok Boleh. dulu. Seru soalnya. Ya. Karena kan sekarang lagi Walaupun ini banget waktunya ya. mepet nih ya, disingkat Iya. aja Ya, ya. disingkat aja. Oke. Kalau misalkan kebetulan memang di TikTok ini adalah salah satu service yang paling bisa bilang 90% lah ya. Kita ini 90% fokus di TikTok juga karena Oke. banyak kerjasama sama kreator sebenarnya, kreator atau KOL yang ada di TikTok. Jadi salah satunya untuk bisa meningkatkan awareness kalau di ranah TikTok kita banyaklah bekerja sama dengan para KOL atau kreator dari mulai nano, mikro, makro sampai mega KOL gitu. Nah kalau misalkan tapi kita juga harus ngelihat produknya apa. Kalau misalkan balik lagi ya, misalkan kita juga bisnis produknya macam-macam dong. Ada yang beauty, ada yang fashion gitu. Nah khusus untuk beauty, karena balik lagi 90% klien kita itu memang banyaknya adalah beauty kebetulan. Nah kalau misalnya khusus untuk beauty itu sangat mudah banget sebenarnya ketika kita mau menggunakan TikTok sebagai ranah marketingnya kita. Karena kan kalau yang namanya beauty, skincare, make up itu tuh butuh validasi kan, atau butuh yang namanya brand trust. Kayak orang tuh mau menggunakan produk ini ketika sudah direview sama para kreator atau para KOL atau beauty reviewer gitu, sehingga orang tuh percaya ketika dia mau pakai nggak takut lagi karena dia benar-benar harus ngelihat teksturnya seperti apa, yang kayak gitu. Nah hasilnya nanti kayak gimana kan, macam-macam ya konten itu kan, ada yang ngeliatin before dan afternya seperti apa gitu. Nah jadi pada intinya ketika kita mau menggunakan TikTok, kita bisa menggunakan campaign marketing untuk bekerja sama dengan KOL. Oke. Tuh yang paling singkat kan tadi. Singkat banget, benar. Ya. Nah kalau misalnya mau live TikTok nih, terus gimana caranya biar ada viewersnya banyak? Karena ini banyak ternyata dikeluhkan oleh beberapa selebgram yang biasa nge-live di Instagram, kemudian di TikTok, kenapa ya viewersnya dikit ya gitu? Itu gimana sih? Sebenarnya kalau misalkan untuk live itu memang kita nggak bisa pakai jalur cepat. Jadi kita harus bersabar, konsisten. Yang paling utama itu adalah konsisten, karena mau dimanapun dia tuh pasti memang harus konsisten dulu. Kayak misalkan setiap satu hari sekali 2 jam harus selalu, dan akan lebih baik ketika dia mau maintain live-nya misalkan di jam berapa. Misalkan dia biasanya jam 7 malam sampai jam 9 malam, besoknya dia tuh harus live di jam segitu juga. Itu lagi? Iya. Bahkan tuh ada satu content creator beauty ya, dia tuh memang lebih ke kayak kreator untuk live juga gitu. Jadi dia memaintain itu sudah 2-3 tahun. Dari dulu dia tuh selalu live setiap hari, bisa sampai 12 jam sampai 24 jam. Iya benar, 12 jam. Wow. Dan yang menariknya, kemanapun dia pergi ketika sudah waktunya live, dia akan live. Jadi kayak itu struggle poinnya dia gitu. Dia lagi di pasar, lagi belanja, tapi udah jamnya live, dia mungkin lebih ke menyesuaikan ya, ke pasarnya nggak di jam live. Tapi mungkin kalau misalnya kayak dia keluar kota, dia beneran kayak bawa misalkan barang-barang yang harus dia live tawarkan tuh dia bawa kayak baju yang begitu. Ada. Dan bahkan kalau dia berhalangan, dia biasanya kayak account-nya ini dipakai sama talent yang lain. Jadi si account-nya tetap dia hire profesional untuk jualan. Harus profesional sebenarnya, yang penting account-nya tetap dipakai buat live aja dulu. Bisa kayak gitu. Biar konsistensi live-nya tuh terus berjalan. Jadi secara algoritma, secara TikTok-nya gitu ya, kita tahu terus bisa dapetin audiens baru. Iya. Dan itu berefek sekali ya. Oke, kalau misalnya ads sendiri di TikTok, di Instagram atau di Facebook, itu efeknya seperti apa sih dan fungsinya apa? Ini banyak teman Mara yang mungkin pengen tahu. Udah pakai ads aja, jualannya ads aja. Itu tuh gimana sih? Kalau di TikTok dulu ya, sebenarnya kalau misalkan di TikTok itu untuk ads sendiri tuh ada sama objektifnya, ada untuk ke sales juga, dan ada juga emang untuk meningkatkan awareness atau nambah followers juga ada. Jadi kita bisa pilih targetingnya apa? Iya, kita bisa pilih sama lah, kurang lebih kayak di Instagram, di Facebook juga sama kurang lebih kayak gitu. Nah, cuman memang kebetulan kan di TikTok sekarang juga TikTok Shop udah comeback kan. Jadi kayak kita tuh emang beneran bisa convert ke sales banget di sana karena adanya yellow card gitu. Makanya kalaupun memang kita
kita mau ads di sana, kerja sama KOL pun itu kita bisa convert ke sales sebenarnya. Jadi meminta mereka untuk menggunakan si yellow card-nya. Jadi kalau misalkan ada orang nih kedapatan ads-nya dari si content creator ini, terus dia tertarik untuk beli, dia bisa langsung klik di yellow card-nya itu. Jadi sebenarnya untuk di TikTok atau Instagram untuk objektif convert ke sales tuh udah sama-sama ada sekarang gitu. Kalau di Instagram tuh ada informasi kalau bisnis ya, ada impression, engagement, reach. Itu apa sih atau yang mana yang paling penting untuk pebisnis digital ini atau yang mau promosi lewat digital? Kalau ngomongin soal ads itu kan secara definisi itu iklan gitu ya. Nah, jatuhnya kalau misalkan iklan itu fungsinya apa? Untuk menjangkau. Menjangkaunya besar atau kecil? Pastinya besar. Nah, otomatis kalau ngomongin soal masalah metrics, paling utama kita mengutamakan pasti jangkauan atau disebutnya reach. Berapa banyak audiens yang kita bisa jangkau dari iklan kita, dari konten organik kita, utamanya itu. Nah, setelah daripada itu, seberapa banyak iklan kita bisa muncul di orang, itu namanya impresi. Gitu. Kalau reach itu adalah unik satu orang, tapi misalkan di saya bisa muncul 2 kali, berarti 2 kali impression. Nah, kalau ngomongin engagement itu kan secara sederhananya adalah interaksi dengan konten-konten kita. Nah, engagement itu ada banyak, ada like, comment, share, bookmark. Nah, kalau yang dari kita pelajari, yang paling impactful itu kalau kita bisa melihat konten kita tuh banyaknya dari segi indikator engagement save atau bookmark gitu ya, dan juga share. Karena gini, ketika misalkan saya pribadi nge-save konten, otomatis saya ngerasa konten ini bermanfaat buat saya. Iya, betul. Walaupun one day nantinya, gitu kan. Nah, ketika misalkan konten ini adalah akan saya share, otomatis konten ini sifatnya valuable. Yang bisa bermanfaat buat orang banyak. Gitu. Nah, makanya kalau kita mau melihat indikator engagement, ketika misalkan angka save, angka share-nya besar, berarti konten kita tuh sudah punya value. Gitu. Nah, tapi dengan adanya like, komen, bisa dibilang kalau like itu kan orang suka nggak suka, kadang nge-like aja. Atau nggak sengaja juga bisa. Nggak sengaja gitu ya. Dan kalau ngomongin soal komen kan memang bisa dibilang tipikal yang kayak komen itu kan ada yang komennya relevan, ada yang nggak. Makanya kalau di kita tuh kalau jalan suatu campaign, khususnya di influencer marketing campaign, kita punya yang namanya report audience sentiment. Jadi kita tahu dalam dalam satu campaign kita bisa menghasilkan suatu campaign performance yang seperti apa jangkauannya, dan secara audience sentiment produk kita tuh positioning itu di arah mana. Jadi kita identify dari 3 hal. Yang pertama adalah produk relevan, brand relevan, dan irrelevan. Produk relevan itu apa? Jadi seberapa banyak dan bagaimana audiens ngomong tentang produknya. Misalkan nih, boleh disebut nama ini? Boleh dong. Sierra ini. Ini minuman paling enak. Misalkan di sini aku promosiin Sierra lah, itu minuman paling enak, segar banget, bla bla bla. Wah, persis banget. Di rumah gue juga bokap benar-benar galonnya pakai Sierra. Dan emang benar-benar emang gue punya banyak nih Sierra, dia nyetok banget ya. Berarti jatuhnya kan kalau kayak gitu secara produk, otomatis dia ngomongin produknya itu masuk ke dalam indikator produk relevan. Nah, kalau produk relevan. Nah, kalau misalkan brand relevan, literally kayak misalkan dari dulu bokap gue nggak pernah pindah dari Sierra. Nah, itu brandnya berarti yang ngomong. Ya kan gitu. Kalau misalnya relevan, lebih ke kayak, wah kakak cantik banget. Padahal gue lagi ngomongin produk gitu kan. Tapi dilihat, wah kakak cantik banget kak, gitu. Kakak ganteng banget kak, kakak lucu banget. Yang hal-hal yang luar dari hal yang dipromosikan sama dia. Baik itu ke brandnya, baik itu ke produknya. Tapi ada pesan tersendiri dari produk itu sebenarnya? Ada pesan tersendiri yang dia sampaikan kan oleh si reviewer tadi kan, sebenarnya ada gitu. Nah, tapi nggak nyambung sama produknya. Nah, nggak nyambung sama produknya bisa dibilang yang pertama ada kesalahan dari segi apa? Dari kita memilih KOL. Gitu. Misalkan nih, saya pengen promosi beauty produk misalkan gitu. Terus kemudian saya ngepromoinnya let's say ke KOL yang memang gamer. Iya, gamer. Gamer itu kan kontras banget jauh. Nggak nyambung. Gitu ya, mungkin ada ya yang interestnya si KOL tersebut tuh gamer juga gitu, cuman terkadang memang suka nggak nyambung. Gitu, makanya irisannya tuh kalau misalkan ngomongin soal beauty produk biasanya ke beauty influencer, kemudian juga ke fashion influencer masih masuk, lifestyle, even travel masih masuk. Pasarnya kan bisa kayak produk ini bisa gue pakai kemana-mana kan, itulah pasarnya gitu. Nah itulah. Itu PR juga ya buat orang-orang, apalagi buat perusahaan digital marketing ya. Ini suami istri yang akhirnya bergelut di sini. Apa sih yang sebenarnya dicari? Terus begitu, hal yang paling menarik buat kalian berdua apa sih? Terutama pada saat pulang kantor. Itu di jalan berduaan gitu. Kita makan yuk. Pada saat makan di jalan belum nyampe rumah,
masih suka ngebahas soal bisnis orang lain, masih ngebahas soal perusahaan atau anak buah dan sebagainya, atau akhirnya close? Silakan ibu yang mau dijawab. Sebenarnya kita tuh nggak mau ya, kayak tapi ujung-ujungnya memang pasti akan selalu kesana lagi. Okay. Misalkan kayak kan kalau misalkan kita suami istri kadang ngegosipin apa gitu kan. Nah lingkungan kita kan anak-anak di kantor, misalkan aku mau ngegosipin si A, ujung-ujungnya nyambung ke kerjaan lagi. Iya. Atau kita mau ngegosipin, misalkan hari ini bukan lagi kesel ya, wah ada klien luar biasa sekali misalnya gitu kan, ujung-ujungnya kayak kekerjaan lagi gitu. Iya. Sampai kita ada di satu momen yang pada saat perjalanan, kebetulan kan perjalanan pulang kita kurang lebih membutuhkan waktu 1 jam ya. Perjalanan pulang dari rumah ke kantor. Okay. Jadi banyak banget tuh yang dibahas gitu. Nah, sampai ada satu momen kayak aku bilang kayak kita main games yuk, kita main kuis yuk, biar obrolan kita tuh ujung-ujungnya gak kerjaan lagi gitu. Akhirnya kita menciptakan permainan games itu gitu. Cuma ya tetap pada akhirnya juga ada juga kayak males juga, capek main games gitu. Iya. Cuma kalau misalkan dari kita berdua sih, kalau misalkan kayak lagi capek untuk membahas yang namanya kerjaan, kita pasti bakal ngomong sih kayak boleh nggak usah ngomongin kerjaan dulu gitu. Dan pasti selalu gitu begitu ya. Selalu Dan kayak ada gitu. kesepakatan khusus nggak? Udah deh nggak usah ngomong. Tapi kan ini belum beres nih gitu. Pernah begitu? Ya, sebenarnya sih kayak kita selalu bilang kalau misalkan lagi capek banget, kita pulang gak usah ngomongin kerjaan ya. Jadi kita coba buat respect sama itu, walaupun misalkan di hati aku sendiri kayak pengen banget. Ya. Cuman ya udah tanyain nanti pas udah nyampe rumah aja. Kadang mau ngegibah yang tadi, mau apa itu kan gemes ya. Terus nyampe rumah, urusan rumah juga ada aja. Iya, pasti. Tapi itu bisa mengganggu urusan pekerjaan kantor. Nah, uniknya gini, jadi kayak kita juga pernah tuh ada momen kayak misalkan kayak lagi perjalanan, kita lagi cekcok lah ya, wajar lah ya, cekcok bet, nyampe kantor juga masih kayak bet di mobil gitu kan. Terus hari itu setelah kita cekcok kayak gitu tuh ada meeting. Nah, justru malah pekerjaan ini menyatukan kita kembali, kayak udah biasa aja gitu. Jadi Bisa tuh. sangat bisa, karena ketika kita turun dari mobil ya udah kita menyapa anak-anak, halo selamat pagi guys, ayo meeting misalnya kayak gitu. Terus kayak ya udah kita meeting sharing, terus kayak ketawa-ketawa saling nyapa, ya udah biasa aja gitu. Anak buah ada berapa di kantor? Sekarang kalau yang in-house tuh alhamdulillah udah ada 20, tapi kita juga ada freelance juga. Freelance kita di luar kurang lebih ada juga 20, jadi ya kurang lebih ada 40 lah kalau sama freelance. Kalau gitu. boleh tahu, digital marketing itu ada berapa divisi sih? Kalau untuk kita sekarang yang apakah pasti ada tim videonya, ada tim promonya, ada yang lapangannya, atau apa tuh, saya nggak ngerti deh. yang pasti tuh ada kalau kayak video graphic design itu masuk ke dalam divisi kreatif. Nah, segala bentuk production, visual, apa-apa itu masuknya ke kreatif gitu. Nah, kita juga ada yang namanya account eksekutif, di sana lebih ke operational. Jadi orang-orang yang mengerjakan project-projectnya, yang mengerjakan si campaign-campaignnya. Terus kita juga ada divisi business development juga, dia lebih ke sales yang mencari bisnisnya. Terus ada finance juga. Terus kita juga ada dedicated talent coordinator juga gitu. Ya, yang membina klien itu siapa? Bagian apa? Account eksekutif atau? Membina, maksudnya? Kan ada klien nih, 1, 2, 3 yang membina, yang memaintain. Itu lebih ke operasional sih. Tapi yang mencarinya itu adalah business development. Gitu. Masih mencari? Masih dong, harus selalu mencari. Kita harus temukan bibitnya selalu. Semoga sukses, lancar terus. Amin. Dan yang pasti Clikes Digital ini ada di Bandung ya. Kalau misalnya pengen ke kantornya, teman Mara atau siapapun yang nonton atau yang dengerin, boleh. Kemana tuh kantornya? Kantornya Clikes itu ada di Ko&Co Hub di Jalan Dipati Ukur nomor 33. Jadi kalau misalkan Jalan Dipati Ukur nomor 33. Betul. Dekat kampus Unpad situ ya? Iya, sebelahnya lah ya. Sebelumnya, Sebelumnya kalau dari Dago. Kalau dari Dipati Ukur, dari sebelah sono, dari Simpang, sebelah kanan ya? Sebelah kanan. Gitu. Siap. 20 sampai 40 karyawan sekarang membawa. Alhamdulillah. Di rumah anak ada 2. Luar biasa ya. Kang Denny, Teh Rida, semoga sukses, Amin. lancar, dan mudah-mudahan bisa membantu banyak startup, bisnis, UMKM, atau mungkin yang skalanya lebih besar lagi. Dan mudah-mudahan cuannya makin banyak. Amin. Terima kasih banyak juga udah ajakin kita ngobrol-ngobrol di sini. Siap. Sukses untuk Clikes Digital, dan yang pasti teman Mara di Creative Talk ini bukan hanya
tamu yang urusannya digital marketing dan sebagainya. Nanti juga akan banyak lagi tamu-tamu yang bakal menemani semua teman Mara dan yang bisa menginspirasi semuanya. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik di Creative Talk. Assalamualaikum, saya Tom The Titans, pamit.